Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ainur Nur, NIM 19133.002, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan sistematika penulisan tugas akhir. Tugas akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut. Terdapat bagian awal. Pada bagian awal ini berisi yang pertama sampul tugas akhir. Yang kedua, halaman perantara. Halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara antara sampul TA dengan halaman judul. Selanjutnya, halaman judul. Halaman judul merupakan halaman sampul yang dicetak pada kertas HVS putih. Yang keempat, halaman persetujuan. Halaman ini memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari pembimbing dan diketahui oleh ketua prodi. Yang kelima, halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti pengesahan administrasi dan akademik oleh tim penguji dan ketua prodi. Selanjutnya, halaman pernyataan. Halaman ini berisi pernyataan bahwa tugas akhir ini benar-benar karya sendiri. Yang ketujuh, halaman abstrak. Berisikan abstraksi dari penelitian yang terdiri dari 3 paragraf dengan urutan permasalahan, pendekatan atau bentuk penelitian, serta kesimpulan penelitian. Selanjutnya, kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud penulisan tugas akhir serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menolong penulisan TA. Yang kesembilan, daftar isi. Daftar isi ini berisikan susunan judul bab, subbab, dan anak subbab secara berurutan dengan format nomor urut dan judul. Apabila di dalam tugas akhir terdapat beberapa tabel dan gambar, maka dibuatkan daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel beserta nomor halaman tabelnya. Dan begitu pula untuk gambar, dibuat nomor urut, judul gambar, serta nomor halaman gambarnya. Selanjutnya, bagian isi. Bagian isi ini memuat isi dengan jumlah halaman minimal 15 halaman yang terbagi dari 5 bab. Bab pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang disebut juga sebagai motivator atau mendorong dilakukan kegiatan observasi, praktik kerja atau penelitian terapan dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Perumusan masalah merupakan aspek abstraksi dan pemilihan yang tepat terhadap aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi atau aspek masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian. Tujuan ini menggambarkan apa yang akan dicapai melalui kegiatan observasi atau penelitian terapan lebih lanjut. Manfaat penelitian. Paragraf ini menjelaskan tentang manfaat kegiatan observasi, praktik kerja atau penelitian terapan yang dilakukan yang dikaitkan dengan manfaat praktis hasil kegiatan itu. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 ini merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan kegiatan diobservasikan atau masalah yang diteliti. Tinjauan ini juga berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari publikasi baku, publikasi ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadikan pertimbangan, dan kaidah-kaidah teoritis serta asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk mengkaji kegiatan kerja, observasi, atau menjawab masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, bab 3, pendekatan penelitian.
Metode pendekatan merupakan suatu bentuk usaha atau tahapan yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian ini terdiri dari bentuk penulisan tugas akhir, lokasi dan waktu penelitian, rancangan penelitian. Pada bentuk penulisan tugas akhir, paragraf ini mengungkapkan secara ringkas tentang bentuk penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir berupa observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. Lokasi dan waktu penelitian menguraikan tentang kegiatan lokasi tugas akhir yang dilakukan seperti di kota, daerah, desa, laboratorium, sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Rancangan penelitian. Beberapa hal yang harus dijelaskan dalam bagian ini adalah jenis penelitian, tahapan atau prosedur penelitian, objek penelitian, sumber data, atau responden yang akan digunakan dalam teknik analisis. Selanjutnya bab 4, pembahasan. Terdiri dari profil usaha dan pembahasan. Profil usaha dideskripsikan gambaran umum objek observasi, kerja, praktik, atau penelitian terapan. Pada hakikatnya bagian ini berisikan sejarah singkat, lokasi, struktur organisasi, bidang kegiatan atau usaha diinformasikan lain terkait kerja penelitian. Pada pembahasan, menguraikan apa, bagaimana, dan mengapa hasil observasi, kerja, praktik, atau penelitian terapan yang diperoleh. Uraian pada bagian ini dapat disertai dengan hasil dan pada akhir bab dapat diberikan rangkuman hasilnya. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, informasi yang disampaikan dalam kesimpulan bisa merupakan pendapat penulis berkaitan dengan kegiatan atau masalah yang diobservasikan atau diteliti. Sedangkan saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi yang dapat menyangkut aspek operasional kebijakan maupun konseptual. Selanjutnya pada bagian akhir. Bagian akhir ini berisikan informasi pendukung dalam penulisan tugas akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Lampiran-lampiran ini berisi tabel, perhitungan statistik, peraturan-peraturan, contohnya kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan. Sekian penjelasan saya tentang sistematika penulisan tugas akhir. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.